Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini yang keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran agama pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan mengabsen nama-nama kelas terlebih dahulu ya. Rizal Lagune, Hadir Pak. Indriani Hasya, Hadir Pak. Sunarto Kalawas. Sakit Pak. Sakit ya? Ya, Kemarin Pak. dia masih baik-baik saja. Ya, Sakit mendadak Pak. takut Pak. Devi Marianti. Alfa. Lupa ya. Nah, sekalian, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Oke, baik adik-adik sekalian, di Al-Quran dan keistimewaannya ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam jangka waktu 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dimulai dari bulan Ramadan waktu itu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus atau menyendiri di Gua Hira. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, terus dapat risalah langsung dari malaikat Jibril. Maka diturunkannya Al-Quran waktu itu. Diturunkannya Al-Quran ini dijelaskan di surah Al-Isra ayat 17, yang mana bunyinya yaitu waqra'anan faraqnahu litakra 'alan nasi 'ala mukti wa nazzalnahu tanzila, yang artinya dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkan bagian demi bagian. Sampai sini para adik-adik sekalian, ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Ya, persilakan kepada Bapak akan menjelaskan tentang periode turunnya Al-Quran. Dalam hal ini para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah Al-Quran itu dalam dua periode. Yang pertama yaitu periode sebelum Hijriyah dan periode sesudah Hijriyah. Nah, ayat-ayat ini yang diturunkan pada periode pertama itu dinamakan periode Makkiyah. Periode Makkiyah dan periode Madaniyah.
Madaniyah. Periode Makkiyah ini disebut dengan periode Mekah, yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, berjumlah 86 surat dan diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Nah, kalau periode Madaniyah itu Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi yang tadi Makkiyah ini sebelum ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, diturunkannya ini apa ayat-ayat Makkiyah itu. Nah, kalau misalkan Madaniyah itu sesudah Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Nah, kalau misalkan di periode Madaniyah ini ayat-ayat yang diturunkan itu berjumlah 28 surat. Kan surat. Tunggu. Oke. Dengan bagaimana akal dengan murid ini. Dari ini kita tidak bilang pada surah kita di posisi ini. Memang kita malas sekali baca istiqab. Aceh Pompana. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi pada masa itu Al-Quran itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu ada Al-Quran sebelum Nabi Muhammad SAW itu wafat, dan ada Al-Quran itu dibukukan sesudah Nabi wafat. Nah, pada saat Al-Quran itu dibuat sebelum Nabi wafat waktu itu, dengan secara sembunyi dalam malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi SAW untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca pada waktu itu. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, karena Nabi SAW itu diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslim menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada kelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan, mempelajari, dan memperhatikan dan menyebarkannya. Wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah, dan mereka dibebaskan dan wajib militer seperti ditegaskan dalam Al-Quran surat ke-9. Jelas ini pembahasan ini jadi apa? Mengerti. Abang ada skip itu? Nanti mau potong. Oh ya. Kemudian Al-Quran sesudah Nabi SAW wafat itu di masanya Ali bin Abi Thalib di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutannya. Nah, pada waktu itu Ali bin Abi Thalib yang menghimpun atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi pada waktu dulu sahabat-sahabat Nabi itu hanya mempelajari melalui mendengarkan yang yang Nabi Muhammad SAW itu bacakan. Nah, kemudian nanti dibukukan itu hanya sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib itu di rumahnya.
langsung ke bagian B aja, supaya Skip. Oke, kita masuk ke bagian B, pengertian dan hakikat Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran ini dibagi menjadi dua, ada yang menurut bahasa dan menurut istilah. Jadi menurut bahasa yaitu berasal dari kata karo'ah, tulisannya begini, karo'ah, gitu, karo'ah, tidak pakai h, baru yas'ar, yasra, Quran. Artinya ini bacaan atau dibaca. Itu menurut istilah, menurut bahasa. Seperti yang dicantum dalam surah Al-Qiyamah, surah 16 sampai 18. Yang dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Bunyinya yaitu la tuharik bi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'a wa qur'ana fa idza qara'nahu fa'tabi' qur'ana, yang artinya janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi kandungan ayat-ayat itu maksudnya yaitu jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran, tetapi harus memaknai hikmah yang di dalam, harus pelan-pelan dalam membacanya. Nah, kemudian menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam atau kitab atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat bagi yang membacanya, merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab terakhir. Kitab terakhir atau penutup, penyempurna kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran. Nah, Al-Quran ini Al-Quran memiliki beberapa nama, yaitu yang pertama Alkitab, baru Al-Furqan, Al-Zikr, Al-Huda, begitu. Begini. Jadi ada 6 nama dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab, Al-Furqan, Al-Zikir, Al-Huda, An-Nur, Al-Bayyin. Nama lain dari Al-Quran.
Nah, Bapak mau hapus dulu ya. Ya Pak. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Tentang penjelasan pengertian dan hakikat Al-Quran ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Perbedaan saya Pak, Ya, silakan kepada Adi. perbedaan hakikat Al-Quran dengan kalam kitab Pak. Terima kasih. Perbedaan hakikat Al-Quran, kalam kitab. Jadi begini, hakikat Al-Quran itu seperti yang sudah jelaskan tadi toh. Al-Quran itu kan diturunkan sebagai kitab penyempurna penutup kitab-kitab sebelumnya, ya kan? Nah, kitab ini, kalam ini nama lain dari kitab. Jadi kalam ini dalam kalam itu seperti kitab yang dibukukan, itu kitab namanya. Kalau hakikat tadi penjelasan tentang Al-Quran yang ada di dalam. Jadi kitab itu luar dari Al-Quran, cuma bentuk Al-Quran itu bagaimana. Kalau hakikat itu penjelasan di dalam Al-Quran. Sampai sini paham? Paham? Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi-materi yang Bapak jelaskan tadi itu dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sebagai PR kalian itu silakan di-share di Google materi-materi tentang ini dan pelajari ya. Ya Pak. Bagaimana dengan isi Akhir kata dari Bapak, la tazaminallaha ma'ana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi